Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Widiawati, BP 19011030, mahasiswa dari Stipam Padang, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori tentang sistem saraf pusat tulang belakang. Minggu kemarin saya sempat membahas tentang sistem saraf pusat otak, dan minggu ini saya akan menjelaskan sistem saraf tulang belakang. Berikut videonya. Terima kasih. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan salah satu bagian dari sistem saraf pusat manusia yang menghubungkan sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat di otak. Sumsum tulang belakang berfungsi menghantarkan impuls bagian akar ventral dan akar dorsal. Sementara itu, sel saraf lainnya di tulang belakang hanya berfungsi sebagai sel saraf penghubung atau interneuron. Sistem saraf tepi. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf aferen atau sistem saraf sensoris dan sistem saraf eferen atau sistem saraf motoris. Sistem saraf aferen tersusun atas neuron yang membawa impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Adapun sistem saraf eferen tersusun atas neuron yang membawa impuls dari sistem saraf pusat menuju efektor. Sistem saraf tepi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jalur rangsang dan tanggapan pada sistem saraf pusat. Dari diagram sebelumnya dapat diketahui bahwa sistem saraf tepi dibangun oleh dua tipe sel saraf, yaitu sel saraf somatik dan sel saraf otonom. Kedua jenis sel saraf ini dibangun oleh sistem saraf sensorik dan motorik, sehingga menjadi perantara impuls antar tubuh dengan sistem saraf pusat. Sistem saraf somatik membawa pesan dari organ reseptor tubuh menuju sistem saraf pusat. Sistem saraf somatik terdiri atas 12 pasang saraf kranial di otak dan 31 pasang saraf spinal. Saraf kranial keluar dari otak. Umumnya, saraf ini terhubung dengan organ atau jaringan di kepala dan muka. Adapun saraf spinal keluar dari pergerakan bola mata. Ada fasial, tipenya campuran, fungsinya adalah sebagai sensorik, yaitu rasa kecap, motorik, pergerakan di wajah dan kelenjar pencernaan. Ada auditori, tipenya sensorik, yaitu pendengaran dan keseimbangan tubuh. Ada glossofaring, tipenya campuran, fungsinya yaitu sensorik, rasa kecap, dan motorik, menelan. Ada vagus, tipenya campuran, fungsinya yaitu saraf utama untuk sistem pusat parasimpatik. Dan ada aksesorik, tipenya motorik, yang fungsinya yaitu menelan dan pergerakan leher. Dan ada hipoglossal,
tipenya motorik, yaitu yang fungsinya yaitu otot di lidah. Fungsi dan anatomi sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat. Seperti halnya dengan sistem saraf pusat yang dilindungi oleh tengkorak kepala yang keras, sumsum tulang belakang juga dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Sumsum tulang belakang memanjang dari pangkal leher hingga ke selangkangan. Bila sumsum tulang belakang ini mengalami cedera di tempat tertentu, maka akan mempengaruhi sistem saraf di sekitarnya. Bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan di area bagian bawah tubuh, seperti anggota gerak bawah atau kaki. Nah, ini adalah anatomi sumsum tulang belakang, di mana bagiannya ada saraf belakangnya, ada sumsum tulang belakangnya, ada tulang belakang dan cakram untuk melindungi dari gerakan tiba-tiba. Secara anatomis, sumsum tulang belakang merupakan kumpulan sistem saraf yang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau bisa disebut medula spinalis ini merupakan kumpulan sistem saraf dari dan ke otak. Secara rinci, ruas-ruas tulang belakang yang melindungi sumsum tulang belakang ini adalah sebagai berikut. Sumsum tulang belakang terdiri dari 31 pasang saraf spinalis yang terdiri dari 7 pasang dari segmen servikal dan 12 pasang dari segmen torakal, 5 pasang dari segmen lumbalis, 5 pasang dari segmen sacralis, dan 1 pasang dari segmen coccygeus. Dari gambar sebelumnya ada vertebrata cervicalis atau ruas tulang leher yang berjumlah 7 buah dan membentuk daerah tengkuk, dan yang kedua ada vertebrata thoracalis atau ruas tulang punggung yang berjumlah 12 buah dan membentuk bagian belakang toraks atau dada, dan yang ketiga ada vertebrata lumbalis atau ruas tulang pinggang yang berjumlah 5 buah dan membentuk daerah lumbal atau pinggang, dan yang keempat ada vertebrata sacralis atau ruas tulang kelangkang yang berjumlah 5 buah dan membentuk os sacrum, dan vertebrata coccygeus ruas tulang punggung yang berjumlah 4 buah dan membentuk tulang coccygeus atau tulang tungging. Fungsi sumsum tulang belakang. Secara fungsi, sumsum tulang belakang bekerja secara sadar dan tak sadar atau saraf otonom. Sumsum tulang belakang yang bekerja secara sadar diatur oleh otak, sedangkan sistem saraf tidak sadar atau saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak diatur oleh kerja otak seperti denyut jantung, sistem pencernaan, sekresi keringat, gerak peristaltik, usus, dan lain-lain. Dari gambar ini kita dapat melihat bahwa dari gambar ini ada bagian dalamnya, kanal pusat, bagian tepi, sayap dorsal, akson neuron sensorik, badan sel neuron sensorik, akson neuron sensorik, sayap ventral, badan sel neuron motorik, dan saraf spinal. Fungsi sumsum tulang belakang adalah sebagai berikut. 1. Menghubungkan sistem saraf tepi ke otak. Informasi melalui neuron sensori ditransmisikan dengan bantuan interneuron atau impuls saraf dari dan ke otak. Yang kedua, memungkinkan jalan terpendek dari gerak refleks sehingga sumsum tulang belakang juga biasa disebut saraf refleks. Yang ketiga, mengurusi persarafan tubuh, anggota badan, dan kepala. Perbedaan otak dan sumsum tulang belakang. Walaupun sumsum tulang belakang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat atau otak, tetapi kedua organ saraf ini memiliki perbedaan dalam susunan sarafnya.
otak dan sumsum tulang belakang mempunyai 3 materi esensial, yaitu badan sel yang membentuk bagian materi kelabu atau substansi glisea, serabut saraf yang membentuk bagian materi putih atau substansi alba, sel-sel neuroglia, yaitu jaringan ikat yang terletak di antara sel-sel saraf di dalam sistem saraf pusat. Walaupun otak dan sumsum tulang belakang mempunyai materi sama, tetapi susunannya berbeda. Pada otak, materi kelabu terletak di bagian luar atau kulitnya atau korteks, dan bagian putih terletak di tengah. Pada sumsum tulang belakang, bagian tengah berupa materi kelabu berbentuk kupu-kupu, sedangkan bagian korteks berupa materi putih. Sumsum lanjutan atau medula oblongata banyak mengandung ganglion otak, pusat pengatur gerak refleks fisiologis, denyut jantung, pernapasan, pelebaran, dan penyempitan pembuluh darah, bersin, batuk. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena saya masih baru belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.